Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fahrija dari kelas 19 7A 28. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kelompok kami mengambil tema dengan judul Unauthorized Access to Computer System. Di kelompok 6 ini terdapat anggota yaitu Muhammad Rizal Febrianto dengan NIM 1919200021, Muhammad Fahmi Fahrija dengan NIM 19190022, dan Said Muhammad Rusdi dengan NIM 19190028. Di sini ada latar belakang masalah dari tema Unauthorized Access to Computer System. Latar belakang masalahnya yaitu kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan di pasar dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Internet masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system. Kejahatan ini melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer yang dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya unauthorized access to computer system ini telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Adapun rumusan masalah dari unauthorized access to computer system ini, yang pertama, apa pengertian dari cybercrime? Kemudian apa pengertian yang kedua, yaitu apa pengertian dari cyber law? Dan yang ketiga, apa saja penyebab terjadinya kejahatan unauthorized access to computer system? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana cara mencegahnya. Kemudian ada tujuannya, yaitu dari tema yang diambil yaitu unauthorized access to computer system ini, yaitu untuk mengetahui tentang cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui kejahatan cybercrime unauthorized access to computer system. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian manfaatnya mengetahui tentang cybercrime secara luas. Yang kedua yaitu mengetahui macam-macam cybercrime.
Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mencegahnya. Dan yang keempat, hukum apa yang akan diterima bagi para pelaku cybercrime. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Muhammad Rijal Febrianto. Selanjutnya, saya Muhammad Rijal Febrianto akan melanjutkan presentasi. Pengertian cybercrime. Cybercrime menurut George 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiris untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Cybercrime dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan hacker biasanya menimbulkan arti yang negatif. Himanen menyatakan bahwa hacker adalah seorang yang senang memprogram dan percaya bahwa berbagi informasi adalah hal yang sangat berharga. Dan hacker adalah orang yang pintar dan senang terhadap semua. Banyak di antara hacker adalah pegawai sebuah perusahaan yang loyal dan dipercaya oleh perusahaannya dan tidak perlu melakukan kejahatan komputer. Mereka adalah orang-orang yang tergoda pada lubang-lubang yang terdapat pada sistem komputer, sehingga kesempatan merupakan penyebab utama orang-orang tersebut menjadi penjahat cyber. Istilah yang lain yaitu cracker. Hacker tidaklah sama seperti cracker. Hacker jargon file dari Fajri 2008 menyatakan bahwa cracker adalah orang yang merusak sistem keamanan. Cracker biasanya kemudian melakukan pencurian dan tindakan anarki. Begitu mereka mendapat akses, sehingga muncul istilah white hat dan black hat. White hat adalah hacker yang lugu, dan black hat adalah seperti yang disebutkan di atas sebagai cracker. Namun demikian, orang lebih senang menyebutkan hacker untuk white hat dan black hat maupun pengertiannya berbeda. Nah, ini adalah latar belakang cyber law. Nah, cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi, jadi dipengaruhi atau mempengaruhi. Pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan. Karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Contoh kasus cyber law. Pada Mei 2021, situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yakni pada kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan Go.id pada webnya diretas. Hal ini mengakibatkan data 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual di forum online Raid Forums oleh oknum bernama Coach. Nah, dataset yang berisi nick ini dan nomor ponsel, email, alamat, dan gaji itu dijual seharga 0,15 Bitcoin atau seharga 84,4 juta rupiah. Nah, untuk mencegah penyebaran data lebih luas,
Kominfo kemudian meminta untuk memutus akses tautan unduhan, data pribadi, dan memblokir raid forums. Motif terjadinya outsourced access to computer system. Adapun motif pelaku dalam melakukan kejahatan cyber didasari oleh berbagai hal. Di antaranya adalah pertama, sabotase sistem, yang kedua, pencurian informasi penting dan rahasia, ketiga, mencoba keahlian dan menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan motif terjadinya unauthorized access to computer system. Adapun motif pelaku dalam melakukan kejahatan cyber disadari oleh berbagai hal, antara lain yaitu pertama, sabotase sistem, yang kedua, pencurian informasi penting dan rahasia, yang ketiga, mencoba keahlian dalam menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Lalu, apa penyebab terjadinya unauthorized access to computer system? Nah, ini penyebab terjadinya unauthorized access to computer system terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah akses internet yang terbatas. Yang pertama adalah akses internet yang tidak terbatas. Jadi tidak ada keamanan mutlak yang menjaga jaringan tersebut. Yang kedua adalah kelalaian pengguna komputer dengan mengklik tautan yang sembarangan dan sebagainya, menuju web yang tidak jelas dan sebagainya. Yang ketiga adalah mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem, sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan para hacker dan cracker untuk membobol suatu sistem. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Nah, ini adalah penanggulangan unauthorized access to computer system. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Berikut adalah langkah-langkah penanggulangan cybercrime. 1. Menambah personil tenaga ahli dalam cyberpolis. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dari pemerintahan terhadap cybercrime atau kejahatan siber. Yang ketiga, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan pembobolan sistem. Yang kelima, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya pembobolan sistem dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi. Dari presentasi kami dapat disimpulkan, kami simpulkan unauthorized access to computer system merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang dan juga iseng, kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkau atau menanganinya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Maka pada kasus ini, pada kasus unauthorized access to computer system, kami menyarankan perlu adanya upaya dalam pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah satu, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access to computer system pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global, maka perlu dipertimbangkan draft internasional
yang berkaitan dengan unauthorized access to computer system. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Dan yang terakhir, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.